Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Di video kali ini Pak Dwin akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, nanti yang kita pelajarin di sini di video ini itu adalah perbandingan trigonometri. Nah, nanti kita akan tahu apa namanya itu sin, cos, tan, lalu kita akan tahu tentang kosekan, sekan, dan juga kotangan gitu ya. Nah, selain ini perbandingan trigonometri, nanti kita akan juga belajar perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa, yaitu di sudut 0 derajat, 45 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kira-kira nanti di video ini kita belajar itu nanti. Yuk langsung kita mulai ya. Pertama konsepnya dulu. Nah, waktu di kelas-kelas sebelumnya kamu pernah belajar tentang kesebangunan toh ya. Di sini gambar ini kalau kamu lihat ini sebenarnya ada 3 gambar segitiga. Segitiga yang kecil ABG, segitiga yang kedua ACF, dan segitiga yang ketiga yaitu ADE. Karena ketiga segitiga ini sebangun, kok tahu sebangun? Karena sudutnya sama ya. Sudut yang pertama, terus yang sudut kedua dia sama, lalu di sudut ketiga dia sama-sama. Nah, di sini spesial yang sudut ketiga ini kita pakai sudut siku-siku. Nah, di sini. Karena dia sebangun berarti ya, karena dia sebangun berarti BG ya dibanding AG itu akan sama dengan FC dibanding AF. Begitu pula ED dibanding dengan AE sesuai konsep kesebangunan. Nah, jadi kita punya BG dibanding AG itu akan sama dengan CF dibanding AF sama dengan DE dibanding AE. Ini konsep kesebangunan unik ya. Ada lagi nih, kita punya AB itu jika dibanding sama AG akan sama dengan AC dibanding dengan AF akan sama dengan AD dibanding dengan AE. Tadi apa tadi? AB dibanding AG akan sama dengan AC dibanding AF akan sama dengan AD dibanding dengan AE. Lalu ada juga perbandingan seperti ini. BG dibanding AB akan sama dengan CF dibanding AC akan sama dengan DE dibanding dengan AD. Jadi kita punya yang perbandingan berikutnya itu BG dibanding AB akan sama dengan AC dibanding FC ya tadi ya, kita pakai yang tegak. FC dibanding AC sama dengan DE dibanding AD. Sifat-sifat kesebangunan ini ya, karena sifat yang unik seperti ini, nah itu akan muncul definisi ya, definisi yang baru untuk mengeksklusifkan sifat seperti ini. Di sini yang ini tadi ini akan dinampakkan dengan sin alfa, yang ini itu cos alfa, yang ini itu tan alfa, begitu. Nah, untuk lebih mudahnya, sederhananya, sin, cos, dan tan kita ambil aja satu segitiga berikut ya.
Nah, di sini kalau kamu lihat, di sini masih ada sudut alfa yang tadi Pak Duin tulis, ya. Jadi perbandingan sisi-sisi ini dilihat dari sudut acuannya di sini. Nah, di sini sisi yang berada di depan sudut ini kita namain dengan sisi depan. Lalu sisi yang berada di depan sudut siku-siku atau sisi yang paling panjang ini kita namain dengan sisi miring. Nah, sisanya ini adalah sisi samping, ya. Jadi sisi sampingnya sudut itu sebenarnya kan ada dua, yang ini sama ini. Tapi yang sisi paling panjang itu kita namain sisi miring, sisi yang berhadapan dengan siku-siku. Nah, sisanya yang ini baru yang namanya sisi samping. Nah, sin alfa itu didefinisikan dengan sisi yang berada di depan sudut dibanding sisi miringnya. Lalu yang cos alfa itu sisi samping sudut acuan ya maksudnya, dibanding dengan sisi miring. Kalau yang tan alfa itu sisi depan sudut dibanding dengan sisi samping. Nah, di sini ini ada juga perbandingan berikutnya, ya, yaitu kosekan alfa. Kosekan alfa ini variasi ya dari sin ya. Dia miring, sisi miring dibanding sisi depan. Lalu ada sekan alfa, sisi miring dibanding dengan sisi samping. Nah, lalu yang tan alfa, kotan, ini kotan ya. Tulisannya kotan tapi ini sebenarnya kotangan ya. Kotan alfa itu sisi samping dibanding sisi depan. Nah, kalau kita lihat dari segitiga yang Pak Din kasih di sebelah, di situ sisi depan itu kan Pak Din namain dengan Y ya, sisi samping X, sisi miring R. Nah, sehingga di sini kita akan dapatkan sisi depan itu sisi sin alfa itu Y per R, cos alfa itu X per R, tan alfa itu tan alfa itu Y per X, kosekan itu R per Y, sekan itu R per X, lalu kotan itu X per Y. Oke, good. Nah, di sini juga kalau kita lihat ternyata ya ada hubungannya nih ya. Oh, ternyata ini sin, lihat. Dia saling kebalikan dengan kosek. Kalau cos saling kebalikan dengan sekan, tan itu saling kebalikan dengan kotan. Wah, keren nih ya. Jadi di sini kita ternyata dari definisi itu kita dapat satu yang unik lagi, yaitu kalau ternyata sin itu ternyata kebalikan dari kosek ya. Dan sebaliknya ya. Kosekan kebalikan dari sin. Cos juga ya. Cos itu ternyata kebalikan dari sekan. Lalu kotan tan ya. Tan itu kebalikan dari kotan. Nah, ini posisi mereka bisa di swap ya. Nah, tuh. Karena mereka saling kebalikan, jadi bisa kita tulis seperti ini juga. Sin, yang ini cos, yang ini sekan ya tadi ya. Sekan kebalikan dari cos, lalu yang kotan kebalikan dari tan. Ya, kamu latihan sendiri ya. Nah, ada yang unik juga selain ini, bentuk ini, yaitu bentuk tan ya. Nah, bentuk tan itu kan Y per X ya. Y per X bentuk tan ini.
Y per X itu kalau kita kalau Padin jabarkan, boleh toh ini Y per R, ya ini X per R, iya nggak sih? Iya dong, ya R-nya kan bisa saya hilang, tetap jadi Y per X. Nah, padahal Y per X tadi kan tan toh. Nah, Y per R itu sin. Nah, yang X per R itu cos. Wow, kita dapat identitas lagi yang baru nih. Kalau ternyata tan itu sama dengan sin per cos. Wah, kita simpen nih ya. Tan itu ternyata sama dengan sin per cos. Nah, kalian pasti bertanya, kalau kotan? Nah, benar ya, kotan itu juga ternyata dari cos per sekan. Nah, kok tahu Pak? Ya kamu coba sendiri ya, yang ini ya. Kosekan ternyata sama dengan apa? Kosekan per sekan ya. Kosekan per sekan. Sekan per sekan. Nah, apalagi ya nih yang bisa kita dapat lagi ya dari ini ya, yang bisa kita otak-atik ya. Nah, ini. Wah, nih kita punya otak-atik yang baru nih ya. Kita juga bisa cari ini, apa namanya itu? Hubungannya ini ya, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, dapat dari mana nih? Ini ya. Coba kita analisa ya. Sin kuadrat itu kan Y per R ya. Kalau cos kuadrat itu kan X per R toh ya. Nah, berarti ini kan sama dengan Y kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat. Berarti kan yang ini penyebutnya sama. Nah, yang atas Y kuadrat tambah X kuadrat itu apa sih? Wah, Y kuadrat ditambah X kuadrat ternyata sama dengan R kuadrat. Kok tahu? Ya, karena dia segitiga siku-siku ya. Berlaku Pitagoras. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga ini jadi R kuadrat per R kuadrat atau sama dengan 1. Tuh. Keren ya? Wah, kita dapat banyak nih dari definisi nih. Nah, yang berikutnya, misal persamaan ini itu Pak Duin mau bagi dengan cos kuadrat. Jadi ini kita bagi cos kuadrat semua. Sin kuadrat dibagi cos kuadrat. Sin kuadrat dibagi dengan cos kuadrat. Jadinya berapa? Benar ya, dia jadi tan kuadrat ya. Ini dari sini. Yang ini cos kuadrat bagi cos kuadrat jadinya 1. Kalau 1 dibagi cos kuadrat, 1 dibagi cos kuadrat. Nah, ingat nih, 1 per cos tadi itu kan sekan. Berarti kalau 1 dibagi cos kuadrat itu sekan kuadrat. Misal yang ini mau Pak Duin bagi dengan sin kuadrat. Sin kuadrat bagi sin kuadrat 1. Cos kuadrat bagi sin kuadrat. Nah, cos kuadrat bagi sin kuadrat. Berarti kan kebalikannya ini toh. Nah, kalau gitu kebalikannya tan apa? Kotan, benar ya. Terus kalau 1 dibagi sin kuadrat, berarti yang ini dong, yaitu kosekan kuadrat. Wah, ini tulisannya Pak Din jelek, bagusin sendiri ya. Oke, next kita latihan ya. Ini kelamaan di definisi. Kita coba latihan tadi ya. Nah, di sini Pak Din siapin 3 segitiga nih. Kita akan menentukan perbandingan trigonometriknya. Di segitiga pertama, di sini ada alfa ya. Berarti sisi depannya itu yang ini, yang 3. Ini sisi miring karena di depan siku-siku. Yang ini sisi samping. Sehingga sin alfa kita bisa tahu berapa. Sin alfa kan depan per miring.
cos alfa samping per miring, tan alfa apa tadi, depan per samping, kosekan tinggal kebalikan dari sin ya, sekan kebalikan dari cos, kotan kebalikan dari tan. Wah, simpel banget. Sekarang kita lihat yang ini sudut acuannya beta, berarti ini depannya, yang ini miring karena di depan siku-siku, yang ini samping, berarti sin beta depan per miring ya, 3/3 akar 2. Cos beta 3/3 akar 2. Tan beta 3/3. Kosekan beta kebalikan dari sin. Sekan beta kebalikan dari cos. Kotan kebalikan dari tan. Nah, karena ini bisa disederhanakan, ini kita sederhanain ya. Berarti berapa nih? 3/3 akar 2 itu 1 per akar 2 atau setengah akar 2, dirasionalkan sendiri loh ya. Ini 1, ini akar 2, akar 2 ini 1. Next yang ini sudut acuannya adalah theta, berarti yang ini sisi depan, yang ini sisi miring karena di depan siku-siku, yang ini sisi samping, sehingga sin theta itu 5/13, cos theta 12/13, tan theta 5/12, kosekan kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari cos, kotan kebalikan dari tan. Wow, keren nih, kalian udah paham ya. Contoh berikutnya. Nah, di sini ada satu segitiga ya. Nah, satu segitiga, lalu dengan sudut ini alfa, ini sudut beta. Yang ditanya adalah nilai tan alfa dan nilai sin beta. Di sini kita harus mencari tan alfa sama mencari sin beta. Tan alfa itu berarti kan butuh sisi depan dibanding sisi samping. Ini sisi sampingnya nggak tahu nih ya. Kalau sin beta berarti kan butuhnya sisi depan dibanding sisi miring. Nah, ini sisi depannya nggak tahu nih. Gimana nih? Kita pakai Pitagoras ya, karena dia siku-siku. Berarti kita bisa pakai Pitagoras. Misalkan aja yang nggak tahu nih, kita misalkan X ya. Berarti X kuadrat itu sama dengan akar sisi miring ya, sisi panjang kurangi sisi yang pendek. Berarti 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 625 kurangi 576. X kuadrat sama dengan 49, berarti X-nya sama dengan 7 ya. Nah, jadi ketemu nih, X-nya udah ketemu 7. Nah, tan alfa tahu deh sekarang. Tan alfa berapa? Tan alfa itu depan per samping, berarti 24/7. Kalau sin beta depan per miring, berarti 7/25. Wah, mantap. Next. Diketahui sebuah segitiga ABC siku-siku di B. Nah, berarti kita gambar dulu nih. Ini ada segitiga siku-siku. Siku-sikunya di B. Berarti ini anggap aja A, yang ini anggap C gitu ya. Memiliki nilai sin A itu P/2. Ingat, sin itu kan depan per miring ya. Berarti depannya A itu berarti P. Miring yang di depan siku-siku berarti 2. Nah, sekarang yang diminta adalah nilai cos A dan tan, ini sorry, salah soal nih, bukan tan B, nilai tan A ya, cos A dan tan A. Berarti kita harus tahu sisi samping dong ya. Kita cari cos A dan tan A. Sisi samping berarti kita akan cari lewat Pitagoras ya. Berarti gimana nih? Berarti ini kan akar sisi miring kuadrat kurangi yang sisi ini kuadrat ya. 2 kuadrat kurangi P kuadrat. Berarti sama dengan akar 4 min P. Nah, ini udah nggak bisa diapa-apain, biarin aja kayak gini ya. Berarti cos A berapa? Cos A samping per miring. Tan A depan per samping. Oke, good. Udah selesai ya. Next. Nah, sekarang kita akan belajar nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Kenapa istimewa?
karena nilainya itu kita ketahuin ya. Apa aja nih? Nah, yang kita mau bahas, yang Pak Adun mau bahas yang ini dulu ya. Sudut 45 dulu. Nah, kita tahu kalau di dalam segitiga ya, dalam segitiga itu kan total sudutnya kan 180 derajat. Ya, kok ya. Lalu misal Pak Adun punya segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki berarti kan panjangnya sama di sini ya. Nah, karena panjangnya sama, ini juga selain panjangnya sama itu adalah sudut di kakinya itu sama nih. Nah, berarti kalau ini 90 derajat, berarti ini juga 90 derajat, kan 180 toh totalnya, sehingga masing-masing sudut itu adalah 45 derajat dan 45 derajat tuh. Ini dia istimewa ya, karena keren nih ya, karena kita bisa tahu nilainya. Oke, karena dia sama kaki berarti panjang ininya kan sama ya. Kita misalin aja apa nih ya, panjangnya itu A ya. Ini kan juga A, berarti yang sisi miring, sisi panjangnya berarti A akar 2. Kamu cari lewat Pitagoras ya. Nah, di sini dengan mudah kita bisa tahu deh nilai sin dari 45. Nah, berapa nih nilai sin dari 45? Berarti kan depan per miring. Nah, berarti 1 per akar 2 atau setengah akar 2. Cos 45 juga kita bisa tahu berapa nih. Berarti A per A akar 2. 1 per akar 2 atau setengah akar 2. Yang tan 45 juga bisa tahu. Berarti depan per samping. Yaitu 1 tuh ya. Jadi ini kita bisa punya nih koleksinya nih sekarang nih. Kita masukkan ke sini. Oh, ini setengah akar 2, ini setengah akar 2, tanya 1. Kosekan kan kebalikan dari sin ya. Sinnya tadi kan 1 per akar 2. Berarti ini akar 2, ini juga kebalikan dari cos yang sekan, ini akar 2. Kotan kebalikan dari tan. Nah, gampang ya. Nah, sambil dihafalin ya yang ini ya. Sekarang kita akan buktikan untuk yang ini. Yang sudut 30 dan sudut 60. Pertama, kita akan bikin dulu segitiga sama sisi. Kok sama sisi, Pak? Iya, karena di sini kita akan muncul sudut 60 derajat ya, karena dia sama semua. Tuh. 60 derajat ya. Anggap aja sisi-sisinya panjangnya 2A ya. Nah, di sini Pak Adun mau ngambil separuhnya di sini. Tuh. Kalau saya ambil separuhnya, maka akan muncul segitiga seperti ini, Nak. Yang ini panjangnya tetap 2A, yang ini A karena separuh, yang ini sudutnya 60, yang ini sudutnya 30. Tuh ya. Muncul dong ya sisi-sisinya nih. Nah, sekarang saya pindahkan ke sana biar lebih enak lihatnya. Tuh ya. Dari sini kita bisa menentukan perbandingan trigonometrinya nih. Kita coba cari mana dulu. Yang ini ya, sin 30 dulu ya. Sin 30 cos 30. Aduh, maaf. Cos 30 sama tan 30. Wah, ini yang belum tahu nih berapa nih. Pakai Pitagoras ya. Kalau Pitagoras ketemu berapa nih? Akar 4A kuadrat kurangi akar. Oh, ini jadinya A akar 3. Berarti sin 30 ketemu berapa tuh? A akar 3 per 2A. Nah, ketemu setengah akar 3. Cos 30 A per 2A ketemu setengah. Tan 30 berarti berapa? A akar 3 per A ketemu akar 3. Nah, keliru ya. Keliru nih, mohon maaf. Gimana sih? Ini kalau hasilnya begini berarti ini bukan yang 30 tapi 60 ya. 60. Nah, ini berarti ketemu akar 3. Ini ya, kan ini kan depannya yang A akar 3, sampingnya A, miringnya 2A. Wah, nih.
Berarti ini kita masukkan ke koleksi kita ya, yang 60 dulu. Setengah akar 3, setengah akar 3. Kosek kebalikan dari sin, berarti berapa? 2/akar 3 ya. 2/3. Kok jelek ya? Ini berarti 2/3 akar 3 ya. Dilaksanakan sendiri ya. Yang ini 2, yang ini 1/akar 3 atau 1/3 akar 3. Terus sekarang yang 30. Yang sin 30 nih sekarang nih. Ini berarti kan depan per ini depannya ya, depannya 30 ya. Ini miringnya, ini sampingnya. Berarti depan per miring A/2A, samping per miring A/3/2A, depan per samping berarti A/A/3. Nah, ini ketemu setengah, ini ketemu setengah akar 3, ini ketemu 1/akar 3 atau 1/3 akar 3. Nah, ini kita masukkan nih ke koleksi kita. Berarti ini setengah akar 3, 1/3 akar 3. Ini kosek kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari kos, apa deh? 2/3 akar 3. Kotan kebalikan dari tan, berarti akar 3. Nah, keren ya. Sekarang tinggal yang 0 sama 90. Nah, ini agak ribet nih jelasinnya nih. Perhatikan baik-baik nih ya. Ini lebih mudah kalau Padin tulis di bidang kartesius ya. Ini alfa, ini tadi ini y-nya, ini x-nya, ini r-nya ya. Nah, kita bayangin misal dia itu ke alfanya sudutnya 0. Kalau alfanya sudutnya 0 berarti nanti posisi L-nya akan berada di sini nih. Ya, berada di sini, dia akan semakin ke sini. Ya, begitu toh. Nah, sehingga apa nih yang didapat? Misal panjang merah itu 1 ya. Misal panjang merah itu 1. Nah, panjangnya merah itu 1. Berarti apa nih yang didapat nih? Wah, sin alfa atau sin 0. Sin 0-nya kan depan per miring ya, depannya mana gak ada angkanya, miringnya 1 ya, berarti 0/1 0. Cos 0 berarti samping per miring, sampingnya 1, miringnya juga 1 ini ya, miringnya kan juga nempel di sini, berarti 1. Kalau tan 0 berarti kan depan per samping, depannya 0, sampingnya 1 0. Nah, ini kita masukkan ke koleksi kita 0 1 0 0 1 0. Wah, keren ya. Kalau kotan nggak ada ya, kotan ya. Kalau kotan kan dia jadinya kan 1/0. Kalau 1/0 berarti dia tidak terdefinisi ya. Dia tidak terdefinisi. Ulangin ya. Ini kosekan kan kebalikan dari sin ya. Sinnya kan tadi 0/1. 1 bagi 0. Nah, berarti tidak terdefinisi. Ini tidak terdefinisi ya. Kalau yang sekan masih 1 benar. Yang tan dia 1/0, tidak terdefinisi dia. Tidak terdefinisi. Iya gak sih? Iya bener ya. Nah, sekarang yang 90. Masih sama nih teorinya ya tadi ya. Teorinya masih sama. Ini kita pakai bintang kartesius untuk memudahkan kita. Ini alfa, ini y, ini r. Ini x, ini r. Alfanya sekarang pengennya 90, berarti kan dia ke sana ya. Sampai 90 derajat. Jadi R-nya dia sampai nempel ke sini. Nempel ke sini ya. Nempel ke sini, begitu. Nah, ini misal panjangnya dia 1 ya. Nah, jadi kita dapat apa nih? Kalau sin 90 berarti kan depan per
miring ya. Nah, 1 per depan per miring 1. Miringnya 1 juga, 1 berarti. Terus cos samping per miring, sampingnya 0. Miringnya 1. Nah, berarti 0. Tan depan per samping. Depannya 1, sampingnya 0. Berarti ini tidak terdefinisi juga. Tak terdefinisi ya. Berarti kita ketemu jawabannya, kita koleksi kita nih ya. 1, 0 ini tidak terdefinisi. Kosekan kebalikan dari sin 1. Sekan kebalikan dari cos. Nah, ini tidak terdefinisi 1 bagi 0. Kotannya dia 0 ya. Nah, 0. Wah, udah lengkap nih ya, udah lengkap. Pastikan mencatat ulang ya pembuktiannya. Next, ya, kita lihat ke latihan soal. Ini apal ya. Pak Adin anggap apal, apal. Nah, kita aplikasikan nih cara ngerjakannya. Kita disuruh mencari nilai A sekarang. Nilai A cuma diketahui ini sudut 30 sama sisinya 4. Berarti karena ini hubungannya kan depan sama samping ya, berarti kita pakai tan. Tan 30 itu kan berarti sama dengan 4 per A. Tan 30 tadi kan sepertiga akar 3 ya. Nah, sama dengan 4 per A. Nah, A nya ketemu deh nanti ya. A ke sini berarti ini 4 per akar 3 kali 3. Kalau kita rasionalkan berarti berapa? 4 akar 3. Wah, gampang. Nah, ini kok gak ada angkanya. Ini angkanya berapa ya? Kita anggap aja 4 ya. Nah, yang ini juga, ini kita anggap aja 4 biar ngitungnya gampang. Nah di sini ya udah. Oh, ini Pak Adin tadi pengennya ini, yang ini anggap aja 5 ya. Yang ini berarti apa nih? Ini yang nggak tahu ya. Ini C, ini yang nggak tahu. Nah, sekarang yang segitiga kedua ya. Segitiga kedua itu kan yang diketahui sama yang nggak diketahui hubungannya depan sama miring ya. Berarti kita bisa pakai sin. Sin 60 derajat itu berarti kan B per 5. Nah, padahal sin 60 itu setengah akar 3. Nah, ketemu deh si B, yaitu 5 per 2 akar 3. Yang ini yang diketahui kan samping, yang ditanya miring. Berarti kita bisa pakai nilainya cos ya. Cos 45 itu samping per miring, 4 per C. Cos 45 tadi itu setengah akar 2. Nah, C nya bisa ketemu nih. C berarti 4 per akar 2 kali 2. Berarti 4 akar 2. Nah, pahami dulu ya, pelan-pelan. Kalau bingung bisa hubungi Pak Duin. Sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.